Iya sahabat Alia, saya masih bersama dokter muda ya. Kali ini ganti kelompok. Di sini ada dua dokter muda, ada dokter muda Cindy dan juga dokter muda Nathan. Sebenarnya sih namanya agak susah ya, tapi untungnya panggilan-panggilan mereka itu yang namanya susah-susah jadi dipermudah gitu. Dokter Cindy aslinya dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Aslinya memang Surabaya. Besar, Lahir besar di Surabaya. lahir besar di Surabaya. Kalau Nathan? Lahir di Kediri. Besarnya? Lahir di Kediri, besarnya di dua kota. Di mana Kediri, tuh? Kediri sama Malang. Oh, tetap orang Jawa lah ya. Betul, Tetap betul. orang Jawa. Kediri, Malang deket lah Betul. gitu. Kenapa pindah-pindah? Karena pekerjaan orang tua. Oh, ya jadi kita ngikut gitu Iya ya. betul, kalau nggak ngikut, ngikut siapa? Iya benar ya. Abis ini kan kamu yang ngajak orang Oh untuk ikut sama kamu. iya, betul, Ya betul, kan? betul, iya. Apa jangan-jangan ngajak Cindy? Oh, enggak ya? Oh, sebentar. Oke, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik ya. Ya, sama. Oh, baik juga ya. Iya. Kayaknya kalian lebih santai ya. Lebih santai apa lebih tegang nih? Eh, bisa dilihat sendiri nanti Oh, ya. iya. Oke, kita tuh mau ngebahas ya tentang apa namanya, mungkin pas di lapangan sama pas di kuliah itu kayak ada sesuatu yang kalian rasa beda nggak sih gitu. Kalau di kuliahan tuh ternyata gini, kalau ternyata prakteknya setelah jadi koas, setelah jadi dokter muda, loh kok gini gitu. Nah, gimana tuh? Ada perbedaannya kah? Oh, mungkin dari aku dulu ya. Iya, Ya. boleh terserah. Kalau perbedaan sih jelas ada, karena selama di kuliah kami belajar dari buku, dari sumber-sumber ilmiah yang ada di internet, jurnal-jurnal penelitian, dan ketika di kuliah kami tidak, ketika di koas maksudnya, itu sudah lagi bukan cuma menghafal itu, tetapi bagaimana ketika langsung diterapkan dengan persoalan, pikiran kami itu bekerja, oh ini harusnya seperti apa. Jadi bukan lagi waktunya untuk mungkin membaca terlalu fokus, aku hanya ingin membaca saja, tetapi lebih banyak prakteknya seperti apa gitu sih. Jadi itu yang ada perbedaannya di situ gitu ya? Iya, Beda. jelas itu sangat mungkin buat beberapa orang kaget ya, terutama apabila langsung terjun ke putaran klinik yang mayor, misalnya penyakit dalam ataupun bahkan yang minor tetapi banyak tindakan, misalnya anestesi ataupun THT ini. Seperti itu. Oh gitu. Kalau dari Cindy. Kurang lebihnya sih sama ya, tapi yang paling saya kaget itu kayak, oh ternyata semua step-step itu nggak harus dilakukan gitu. Oh gitu. Iya, ada beberapa yang diajarin di buku, tapi oh ternyata, sorry, maksudnya ada yang nggak diajarin di buku, ternyata itu sangat penting ketika kita koas. Contohnya adalah ketika menangani pasien gelisah, kita nggak diajarin gimana caranya ngiket tali restrainnya itu, Iya. ke bednya itu gimana caranya, pokoknya di restrain gitu kan. Kalau di buku menangani pasien gelisah kita restrain aja, nggak tahu gimana cara ngiketnya. Oh. Dan itu dapat waktu di koas. Terus saya dikasih tahu sama dokter IGD, kamu tahu dek saya belajar dari siapa? Nggak tahu dokter, dari siapa? Dari transporter, jadi yang biasanya ngirim pasien kayak gitu-gitu. Dari Oh. transporter caranya. Oh ternyata gini ya caranya, dan itu kan nggak ada di buku ya gitu. Jadi gitu. Oh iya, jadi ada beberapa yang memang hanya diajarin teorinya aja gitu ya, tanpa Iya. prakteknya tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalian tuh banyak sekali pengalaman yang mungkin dirasa, oh kok beda ya gitu. Betul. Bisa cerita nggak sih apa aja sih Mbak yang mungkin membuat kalian tuh, oh ternyata ya ini selain tadi itu akhirnya belajarnya justru sama transporter ya. Kalau dari saya tuh biasanya kayak infus, kalau misalnya kita lagi skill up waktu preklinik gitu kan, kita nggak mungkin di orang beneran kan, Iya. kayak di manekin Iya. gitu-gitu. Sedangkan kalau di koas kan kita harus ke orang beneran ya, ngambil darah, infus, pokoknya yang tindakan-tindakan gitu tuh kayak, "Ah, ini bener gak ya masuknya?" Kalau manekin ya udah masuk aja gitu Iya, kan. Jadi kayak kalau tindakan ke orang ini bener gak ya, nanti orangnya sakit gak ya kayak gitu. Itu sih yang Jadi ke infusnya apa ya, masukin infusnya gitu ya yang sebenarnya di THT juga kayak kalau sesuai teori itu kan, kalau warnanya membran timpani itu putih mutiara, yang ada di bayangan kita kan Iya, iya. mutiara kayak gini. Ternyata waktu lihat pasien nggak semua warnanya putih mutiara, tapi itu intak gitu. Oh, Gitu. Gimana iya. kayak ini apa ya, kayak oh ini intak mbak, oh
tetap intak ya kayak gitu. Oh, Itu iya, sih iya, iya. beda-bedanya yang kayak kita lihat di orang langsung sama di buku atau di manekin itu beda gitu. Beda. Wah, Nathan sendiri gimana tuh perasaannya yang Sebenarnya dirasa? banyak sekali kan, terutama kami selalu diajari oleh para guru kami itu jangan merasa cukup dengan ilmu yang diberikan gitu kan. Artinya apa? Siapapun bisa mengajari kami dokter muda. Kami kan tadi kan sudah dibilang ya, diajari oleh transporter bahkan Iya, iya. kami juga sering dibimbing oleh perawat-perawat yang ada di Poli ataupun di IGD. Lalu ada juga ini yang paling mungkin berkesan ya. Di THT ini juga banyak pasien tidak hanya dewasa, tetapi anak-anak. Nah, seringkali ketika kita memeriksa anak-anak itu, bagaimana sih caranya biar anak ini tenang? Oh, ternyata cara megang anaknya itu beda. Misalnya harus dijepit kakinya atau dipeluk gini biar tangannya kemana-mana. Terus anak-anak kan nggak mau ya buka mulut, apalagi kalau dia, aduh sakit gitu. Iya, iya. Oh, ternyata caranya beda. Terus begitu langsung pakai semacam namanya ini tongue spattle, jadi yang dibuat untuk buka lidah kan di A gitu kan. Nah itu ternyata harus segera dan cepat gitu. Jadi ketika begitu masuk dilihat, oh gitu, nggak Oh. bisa lama-lama juga. Dan kalau di pasien dewasa kadang nih tegang ya, apalagi kalau misalnya pasiennya mengeluhkan tenggorokannya sakit gitu ya. Nah ini gimana caranya biar cepet nih, oh ternyata harus gini. Sering banget kami waktu melakukan itu gitu pasiennya kayak mau apa ya, mual gitu Iya, ya. karena kan kalau misalkan ya kayak dimasukin terus kita suruh mangap kita lama gini aja kan kita kayak udah pengen ini. Iya, terus akhirnya juga harus belajar, oh ternyata orang cukupnya segini, maksudnya nggak bisa lama-lama. Terus ternyata kalau sudah, dok sebentar dok, oh ya napas dulu ya. Pasti, gitu, saya sambil ludah gitu biasanya. Oh ya ternyata teknik yang saya lakukan masih perlu dibagusin lagi gitu. Oh, berarti ini termasuk tantangan juga gitu ya? Iya. Untuk hal-hal yang mungkin nggak diajarin di buku atau hanya sekedar teori, terus kemudian prakteknya, berarti kalian kayak mencari nyamannya sendiri gitu ya sebagai dokter? Iya, itu harus. Soalnya kan kita menilainya dari kenyamanan pasien. Kalau pasien kayak tadi, pasien bentar dok, nggak bisa, saya mau muntah kayak gitu Iya, kan, iya. mual. Kalau pasiennya nggak nyaman, terus kita paksakan kan kita nggak dapet sesuatu yang mau kita lihat gitu sebenarnya. Iya, iya. Jadi ini ya pelajarannya bener-bener kayak baru ya? Bukan baru, lebih tepatnya ayo coba lakukan. Kalau di kuliah dulu kalian harus ini. Oke. Nah, seharusnya ketika sudah lulus kan harusnya masih nempel nih ingatan, tetapi Iya. ya pada kenyataannya, oh kok saya lupa ya, akhirnya baca lagi, terus begitu dipraktekkan, kok gini ya ternyata, seperti itu. Jadi banyak yang sebenarnya harus diperhatikan lagi dan tidak boleh patah semangat di situ sih. Iya sih, karena kadang yang kayak manekin kan dia tidak, ya kan namanya manekin ya, cuma bohong-bohongan doang, tidak ada saraf-saraf yang asli gitu kan ya. Kayak yang tadi Cindy katakan, sebenarnya itu katanya warnanya seperti mutiara gitu. Putih Tapi mutiara. iya putih mutiara. Tapi ternyata prakteknya enggak. Jadi kan gimana ya? Agak bingung ya. Nggak seperti putih mutiara yang kita lihat dan bayangkan seperti pada umumnya gitu loh. Ternyata apa ya, semacam warnanya itu nggak seputih itu gitu sebenarnya gitu. Iya. Jadi ya kita harus tetap udah tahu gitu ya. Harus tahu, oh ini tuh kayak gini, penanganannya gini. Berarti ya di situ di lapangan ya kalian banyak belajar juga ya. Oh, jelas. Iya. Yang membuat kalian tuh kayak misalkan apa ya, hal-hal pengalaman menjadi koas jadi koas bener ya? Iya, Koas. pasti Koas. koas. Iya. Pasti koas ya. Itu hal-hal yang mungkin seru gitu atau menantang atau juga bahkan memalukan, itu biasanya apa sih? Atau kalian pernah merasakan apa? Oh dari aku deh. Untuk memalukan mungkin salah memanggil nama orang ya, terutama lagi sibuk gitu ya, yang harusnya dipanggil
dulu pernah bapak saya panggil ibu terus oh iya maaf pak gitu. Oh, ya ada nama-nama Iya. yang ini ya, yang maksudnya Rancu. iya, yang bisa di cewek, bisa di cowok gitu. Iya, terus misalnya namanya sama, ternyata alamatnya beda, kan juga sering ya kalau di Jawa Timur. Oh iya. Misalnya bapak atau bapak siapa gitu, terus datang bapak ini alamatnya, kadang lupa naik alamatnya, begitu masuk, Pak keluhannya ini ya kemarin, loh bukan, alamatnya mana Pak? Ini, wah ternyata beda. Nah itu saya pernah langsung dimarahin konsulen gitu, karena ya memang itu seharusnya nggak terjadi dan dari situ saya belajar oh jadi untuk identitas harus dikonfirmasi lagi misal nama usia dan alamatnya di mana seperti itu bahkan dulu pernah waktu stase sebelumnya itu bayi dari nyonya siapa kebetulan namanya sama dan asal tempatnya itu huruf kapital pertamanya sama-sama J kalau misalnya tahu dulu di Jember ada Jenggawah terus ada Jubung juga jadi Oh, kayak iya, jadi ya sama-sama ya itu kan beda ya jadi perlu hati-hati di situ sih. Oh ya, Tuh. jadi perlu ketelitian juga ya. Iya. Mungkin kita kayak nggak mikir, apalagi zaman kuliah gitu ya, nggak mikir sampai ke situ ya, antara nama, alamat gitu kita harus Iya. cek satu-satu gitu ya. Ternyata Iya. pas udah prakteknya terjun langsung, oh ternyata ini harus teliti gitu Iya. ya. Kalau di sini, Kalau saya pengalaman memalukan, ya kurang lebih sama sih. Salah manggil nama pasien, kayak karena biasanya banyak nama kembar. Terus apalagi selain memalukan, ya seru menurut kamu. kalau seru karena melakukan tindakan itu sih. Kayak, Oh, lebih suka ya? Iya. Ternyata ini ya caranya gini. Jadi saya beneran lebih suka sama tindakan gitu. Kayak, apa-apa, ya udah ayo lakuin ini. Karena beneran belajar kalau ditindakan gitu kan. Daripada sekedar baca teori, oh iya ngerti. Tapi waktu ke pasien kok beda, beda? gitu. Iya, mungkin kita kayak teori itu udah menguasai banget gitu ya. Misal kita hafal lah ya, hafal obatnya ini gitu. Kalau misalkan ada pasien yang mengeluhkan ini, berarti kita tindakannya ini gitu. Tapi kan kita kan nggak tahu ya, pas di lapangan ternyata kondisi pasien kan nggak sama. Mungkin ada pasien yang tenang, kita bisa lebih nyaman lagi gitu ya nanyain. Tapi ada pasien mungkin yang akhirnya dia karena kesakitan, jadi akhirnya ditanyain kayak nggak ngegubris istilahnya gitu ya. Jadi lebih sukanya praktek ya. Iya, lebih sukanya praktek sih. Iya ya. Kalau kamu juga lebih suka praktek atau lebih deg-degan justru kalau praktek nih? Malah ini sering dibilang udah jangan gugup jangan ini oh enggak ternyata tangan saya memang ternyata ada kayak geter gitu Oh, karena deg-degan. ya bukan karena deg-degan juga sih Oh, bahkan nggak deg-degan ya misal tapi tetap gemetar gitu iya dibilang belum makan ya dok gitu wah nggak sudah makan kok ya nanti malah dikasih sama pasiennya ya. iya Belum makan ya dok ya, ini Iya. saya ada ini dok kiriman dari saudara gitu. iya Oh, pernah ditawarin? bukan ditawarin malah dikasih sih itu Oh. ya itu salah satu berkesan ya merawat pasien di ruang resusitasi di IGD jadi pasien-pasien yang betul-betul gawat gitu kan ya kami amati gitu nah dari sekian pasien itu ada banyak yang meninggal dunia karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan dan jelek ya ada satu pasien ini yang ternyata bertahan walaupun dengan sesak sekali jadi pasien gagal ginjal gitu ya terus sesak sekali nah saya atur maskernya saya atur duduknya miring-miringnya tuh nah begitu jadwal jaga saya mau habis tiba-tiba keluarga pasien ini ngasih makanan sederhana malah keripik singkong kalau nggak salah itu dikasih dok ini buat jenazah lu bu nggak usah kami nggak boleh nerima ini udah nggak apa-apa cuma sampean yang peduli sama ibu saya saya langsung oh ternyata hal sederhana ini bisa membantu bukan cuma pasiennya tapi keluarga pasien untuk menghadapi situasi yang mendadak kan nggak mungkin ya orang ke IGD itu kalau nggak mendadak Iya benar. ya pasti banyak pengalaman bahkan saya sendiri ketika keluarga terdekat saya ke IGD itu wah kok mendadak sekali ini belum siap apa-apa gitu. Iya, ya karena memang gawat kan kita Iya, juga nggak darurat tahu ya. gitu ya, darurat gitu ya. Iya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sama Cindy. Saya pernah, tapi waktu itu di Jember. Itu pertama kali saya dapat CPR, RJP. Yang gini bukan Iya, sih? yang Iya. gini. Itu pertama kali dapat RJP itu nggak tahu ya. Saya itu excited kalau saya itu bukan gerusah-gerusu kayak
ini gawat, ayo kita tolong kayak gitu. iya, Jadi iya. kayak waktu itu mana mau ilmiah kan, ternyata ilmiahnya ditunda, puji Tuhan. Saya dapat tindakan kayak gitu. Ya bukan mendoakan orang mati juga Iya, ya, tapi iya. kayak saya mau tindakan ini, kenapa harus ada ilmiah gitu kan? Kayak, ayo bentar, kan biasanya kayak tunggu bentar, ini mau ditolong kayak gini-gini. Oh ya, ilmiahnya mundur nanti ke jam sekian. Oh ya, aku bisa menolong pasien ini gitu kayak seneng sih Kayak akhirnya kayak. Karena kamu emang lebih seneng praktek gitu Iya, ya. terus habis itu capek sih sebenarnya karena lari sana lari sini ambil alat dan sebagainya kan, harus ambil maskernya kan ke depo farmasi kayak gitu-gitu kan. Terus karena kan penolongnya nggak cuma satu, kita gantian ngecek ini ngecek itu, terus masukin epinefrin dan segala macam ya, itu kayak wah, dapat pengalaman berharga sih bagian itu. Oh, Tapi saya tidak mendoakan orang mati ya ini. Iya. Cuman Tapi itu dapat pengalaman banget Iya, gitu ya. betul. Udah jadi kayak di drakor gitu ya. Ya ngerasain gerusa-gerusunya. Nah, itu ya. Oh, nanti kamu jadi mikir, saya lagi syuting atau gimana gitu. Enggak sih. Kalau untuk bagi waktu, karena kan memang koas ini juga ini kan masih dalam masa pendidikan gitu ya. Iya, betul. Maksudnya masih banyak tugas dan lain sebagainya gitu ya. Kalian mengatur waktunya gimana nih antara kuliah, terus praktek koas dan juga kehidupan pribadi kalian gitu. Ini bisa ditanyakan langsung ke senior saya. Kalau saya, prinsip saya adalah pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Entah itu jam main, jam main itu termasuk makan, terus habis itu beres-beres kosan dan sebagainya, atau jam tidur. Tinggal pilihannya itu doang kan. Yang mau dikorbankan yang mana? Ketika kita mau belajar lebih, berarti ya harus ada salah satu yang dikorbankan. Entah itu makannya jadi cepet-cepetan, mandinya cuma 5 menit, beres-beres kosannya kalau lagi libur kayak gitu-gitu kan, itu emang harus ada sesuatu yang dikorbankan. Benar. Terus untuk ya harus bisa juga memanage gimana caranya kita nggak burn out atau stres sama koasnya kita kayak gitu, karena koas itu bener-bener kalau udah jaga waktu stase mayor itu bisa nggak tidur gitu kan. Oh gitu. Jadi jaganya itu bukan lagi 24 jam, 32 sampai 36 jam itu kita udah biasa sebenarnya. Kayak nggak pulang berarti di rumah sakit Enggak. terus gitu. Iya, dari jaga malam, misal dari jam 7 malam lah, ambil jam 7 malam sampai jam 7 besoknya, 7 pagi besoknya itu kita masih ikut visite, kita masih ikut swab pasien pagi dan segala macam sampai kurang lebih jam 2 jam 3 baru pulang. Itu sih. Jadi kalau nggak mau manage stres ya stres banget gitu kan. Oh, ya iya. pasti ada waktu untuk main ya, ketika saya mau main gitu, misalnya kayak mau keluar sama teman-teman. Atau mau ngapain, mau beres-beres kosan, itu kan healing juga ya sebenarnya. Iya, benar. Aduh, kamarku kotor nih gitu kan. Terus atau mau masak makanan kesukaanku gitu kan. Itu healing juga kan buat saya, kayak oh ya berarti tugasnya selesaiin dulu, baru habis itu saya bisa kerja ini, kayak self reward kecil-kecilan gitu. Itu sih. Iya. Tapi kalau untuk kehidupan pribadi nggak ngefek gitu ya? Kehidupan pribadi yang efek kalau burnout itu pusing tidur aja. Udah ada masalah ini gitu. Aja ini dulu. masih sering. Cuman ya itu sih, kalau saya prinsipnya mau apa yang dikorbankan, mau jam belajarnya, mau jam main atau jam tidur, atau apa yang dikorbankan gitu sih. Oh iya benar, karena kita kan nggak bisa ngelakuin semuanya bareng juga gitu. Betul. Ya. Jadi salah satu kalau misalkan kita mau fokusnya belajar, ya udahlah tidurnya nanti biasanya jam 8 udah tidur, jam 9 lah mungkin. gitu. Nggak mungkin ya? Kalau dokter strateginya Nathan ketahuan. kayaknya nggak pernah gitu ya. Kayaknya nggak pernah ada tidur di bawah jam 10. Jam 8 itu kita tidur kalau kita besok paginya libur. Ya, Oh. tapi itu bisa dihitung 1/1000 sih. Iya kan? Kayaknya sayang banget mau tidur sore gitu ya kan, ini kita bisa nongki gitu loh. Iya, kayak ini 24 jam rasanya kurang deh, bisa nggak 26 jam sehari gitu. Setuju. Jadi pengennya tidur gitu ya, pengennya masa istirahat gitu ya. Ya, kebanyakan dari kami memang biasanya kalau misalnya lagi capek itu istirahat sih. Misalnya ada masalah pribadi apa, sebentar aku mau tidur dulu gitu biasanya gitu. Iya, berarti kalian tuh kayak ya udahlah, untuk masalah-masalah sepele kayaknya nggak begitu terlalu dipikirkan gitu ya. Iya. Takutnya merusak apa yang sudah menjadi planning ke depan gitu. Betul, itu berpengaruh sama mood sih. Jadi kadang strateginya itu kayak misal pagi memang harus bangun pagi kan, selain
bangun pagi jam 3 itu memang bagus untuk kesehatan jantung juga. Ya ada penelitiannya. Itu jam 3 dari subuh itu sampai ke hampir pagi, sampai jam 5-an itu bisa dibuat berbagai macam aktivitas, misalnya misalnya sholat ya, bagi yang muslim sholat, ataupun misalnya kami doa, misalnya doa terus baca eh, kitab-kitabnya misalnya, atau misalnya ngaji kan bisa di pagi hari itu, ada amalan Nggak sendiri apa-apa kan. kamu cerita Iya. kegiatan kamu sendiri. Kita pasti memahami. Iya, kebanyakan memang gitu ternyata, dari kami ada yang seperti itu. Lalu lanjut nih, kalau misalnya mau mandi bisa, ataupun mau beres-beres kamar sedikit bisa, ataupun misalnya mau bikin bekal nih, kan kadang kalau yang minor nggak terlalu banyak kan jaganya, Iya. jadi mau bawa bekal deh buat nanti dimakan siang setelah poli misalnya, seperti itu. Terus misalnya ada juga yang ini ekstrim sih, kadang itu ada yang masih sempat olahraga pagi. Oh. Ya, olahraga pagi sampai misalnya jam 6, terus mandi, terus langsung ke rumah sakit gitu. Oh, itu menurut kamu ekstrim ya? Ekstrim dalam Karena arti mungkin- banyak yang tidak melakukan memang. Oh, Jadi iya. justru wah ini mungkin target tahun baru ya. Saya harus bisa berolahraga sebelum ke rumah sakit gitu. Dan dipraktekkan juga sama konsulen-konsulen kami. Ternyata baik juga, oh konsulen ke kami juga ternyata berolahraga loh sebelum ke rumah sakit. Dan akibatnya apa? Selama pelayanan fresh gitu, prima. Jadi tetap jaga energinya sampai sakit gitu. Oh iya, iya. Jadi ini sebenarnya PR kamu ya? Iya betul, ini jadi buka aib ya, tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, jadi kan kamu termotivasi Iya. gitu ya. Oh berarti kalau misalkan kita mau menangani pasien supaya nggak terlalu apa ya, kitanya bad mood atau Iya. gimana, ya kita harus merefresh diri kita sendiri mulai pagi Betul, gitu ya. betul. Iya. Memang kalau di muslim memang seperti itu, makanya kita ada sholat subuh ya biar bangun pagi, biar bisa melakukan aktivitas sepagi mungkin kayak gitu. Ya pasti di kalian juga ada ya aktivitas doa-doa pagi gitu ya. Ya. Sebenarnya ada, cuman saya bukan morning person. Saya Nah itu juga tergantung orangnya. Oh iya. Sebenarnya pagi lebih baik kan memang. Jadi kalian lebih milihnya doa malam. Ya, saya begitu. Sering kali seperti itu. Ya udahlah mumpung masih melek doa gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kita masih mendekatkan kepada Tuhan. Iya sih, gitu itu ya. coping mekanisme yang terbaik lah. Kita nggak bisa Daripada- jauh dari Tuhan gitu ya, kita nggak bisa Betul. jauh dari Allah karena ya memang dialah gitu ya maha pengasih. Kita bisa sampai di sini, di titik ini kalau bukan berkat Tuhan ya gimana? Betul, betul, betul. Ya ini berarti PR kamu. Nanti Iya. ini ya jalan-jalan ya. Kalau kamu sendiri olahraga nggak? Olahraga, tapi seringnya sore ke malam sih. Ya karena itu tadi saya udah bukan morning person. Nah. Iya. Saya bisa tidur ya tuh jam 3 orang bangun saya baru tidur. Oh gitu. Iya. Makanya tadi jam 8 8 malam kayak nggak mungkin tidur Iya, ya? nggak mungkin. Itu seenggak mungkin itu. Nggak mungkin itu. Seenggak mungkin. Oke. Baru oke. bangun jam 8 malam itu malah mungkin. Baru bangun jam 8 malam. Oh Iya, iya. tidur siangnya Siap. kebanyakan. Tidur siangnya kebanyakan. Nah itu. Kalau Oh. kalau saya PR-nya lebih rutin olahraga sih. Karena kadang saya tuh sering ke distract. Nanti aja besok kayak gitu. Akhirnya Malah besok aja. besok gitu sama ya. kayak mau diet mulai besok ya. Sama kayak gitu. Enggak sih, kalau kamu nggak usah diet sih ya. Yang diet itu harusnya saya. Semua orang harus diet, tergantung dietnya apa dulu kan gitu. Oh iya benar, iya benar ya. Kalau kita udah mau ngomongin soal gizi gitu ya, untuk yang pembentukan massa otot atau apa lainnya gitu ya, itu benar-benar.